Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati beliau abah kita Mbah Yai Dr. Mudrik Abdullah dan juga para habaib, para sayyid, para asatid, wabil khusus Sohibul Ma'had Ustadz Makhzum. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca salawat kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin dan seterusnya kita rame-rame merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya tentu sangat bahagia, tentu sangat senang sekali. Jangankan kita umatnya, dalam maulid tadi itu Al-Habib Ali menyebutkan ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW disampaikan, fakullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Jangankan kita, jangankan manusia, fakullu dabah, semua hewan peliharaan waktu itu li Quraisyin, milik orang Quraisy, karena Nabi Muhammad lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah, yang mana waktu itu penduduk aslinya adalah suku Quraisy. Li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah, mereka itu riang gembira, nggak tahu bagaimana cara mereka bergembira hewan itu. Yang jelas mereka itu menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Mu'linatan bi kamalil bisarah, memperlihatkan kesempurnaan kebahagiaan. Coba jenengan bayangkan, misalkan orang bahagia itu seperti apa? Tidak susah ya, menggambarkan orang bahagia menurut saya tidak susah. Misalkan jenengan habis dapat kabar gembira, kabar yang menyenangkan, tentu hati jenengan semua gembira. Lah ini jangankan kita manusia, itu dabah, hewan-hewan. Kok sampai dari kita, kok sampai dari manusia mendengar lahirnya Nabi Muhammad SAW kok enggak bahagia? Ini masalah. Ini masalah pada orang tersebut. Wong hewan saja bahagia, hewan aja senang menampakkan kebahagiaannya. Mu'linatan bi kamalil bisyarah. Itu ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan juga dalam maulid tadi dijelaskan banyak kejadian-kejadian yang ajaib, yang ajib, yang mengherankan. Diriwayatkan oleh Asy-Syafa, Sayyidah As-Safa, ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, karena Sayyidah Safa ini adalah yang menolong Sayyidah Aminah ketika mau lahiran. Like saiki apa? Bidan ya. Yang menolong ketika Sayyidah Aminah lahiran, menyaksikan langsung kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari beliau, kemudian disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, waktu kelahiran Nabi Muhammad itu dari ujung timur sampai ujung barat ada cahaya yang cemplorot ya, cemplorot sampai itu diriwayatkan hatta nadartu ila ba'di kusuri Rum, sampai Sayyidah Safa ini melihat gedung-gedung
pencakar langitnya Kaisar atau gedung-gedungnya orang Romawi. Sampai kelihatan saking terangnya dari ujung timur sampai barat. Padahal waktu itu tentu gedung-gedung belum setinggi sekarang. Tapi memang sudah tinggi-tinggi dan kekuasaannya luas sampai Jazirah Arab. Hatta nadartu ila ba'di kusurir rum, saking terangi dari ujung timur sampai ujung barat. Makanya ketika Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, Sayyidah Syafa ini termasuk orang yang pertama masuk Islam karena sudah menyaksikan sejak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu min awwalin nasi Islama. Itu riwayat dari Sayyidah Syafa, ibunya sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Itu adalah kisah-kisah atau keistimewaan ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, kita kumpul seperti ini, kita duduk seperti ini. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan hati kita. Dalam rangka menghidupkan hati kita. Barangkali kita lupa. Lupa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita lupa dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulullah ini dimanapun kapanpun jangan sampai hati kita lupa. Selalu kita ingat, walaupun tidak di mulut, di hati harus kita ingat. Ya barangkali hati kita ada yang lupa. Menghidupkan hati kita untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, majelis taklim, majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya tentu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis panjang sekali karena ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Shahihain, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Allah itu yang kurang lebih isinya ya. Allah itu punya malaikat yang tugasnya keliling tiap malam itu. Allah punya malaikat yang tugasnya keliling di jalan-jalan. Orang kok sampean naik malam keliling juga? Keliling, tapi dalam rangka membaca maulid. Begitu juga Allah itu punya malaikat yang tugasnya keliling di jalan-jalan. Nyari apa? Nyari majelis-majelis taklim, nyari majelis-majelis zikir. Kemudian ketika malaikat itu datang ke majelis-majelis, ngomong kepada kita semua, menyampaikan kepada kita semua, halumma ila hajatikum, ayo apa hajat kalian, apa yang Anda inginkan. Minta kepada kita semua, menyuruh kepada kita semua. Kemudian setelah majelis ini selesai, majelis zikir dimanapun itu selesai, malaikat ini kembali ke sama'id dunya, kembali naik. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kamu? Aku dari bumi, dari mendatangi hamba-hambamu yang sedang zikir kepadamu. Kemudian apa yang mereka baca? Mereka membaca tahlil, mereka membaca tasbih, membaca zikir-zikir. Kemudian apakah mereka melihatku? Tidak. Kalau melihatmu, mereka akan lebih giat lagi, akan lebih sregep lagi, akan lebih rajin lagi untuk selalu zikir kepadamu ya Allah. Apakah kemudian apa yang mereka minta? Yang diminta itu adalah surga. Yang diminta adalah surga. Apakah mereka melihat surga? Tidak. Kita belum pernah melihat surga. Kok minta surga? Seandainya mereka melihat, mereka akan lebih lagi minta surga itu. Kemudian apa yang mereka takuti? Yang mereka takuti adalah neraka. Kemudian apakah mereka melihat neraka? Tidak. Kalau seandainya mereka melihat, mereka semakin takut, mereka akan berlindung kepadamu ya Allah. Itu adalah malaikat punya tugas, Allah menugaskan malaikat untuk keliling-keliling setiap malam,
mencari majelis zikir, mencari majelis yang di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab, ya udah mereka saya ampuni semua. Kemudian sebagian dari malaikat ada yang komplain, tetapi di antara mereka itu ada pendosa loh. Mereka itu hanya mampir saja ke majelis itu ya Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, la yushqa jalisuhum. Mereka yang berkumpul siapapun itu, mereka tidak akan celaka. Mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ghafartu lahum katanya. Jadi dengan niat apapun tentu kita menata niat kita ya yang lebih baik. Tetapi kalau kita pahami dalam hadis ini itu diriwayatkan, disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika mensyarai, menjelaskan Rotib Al-Haddad. Jadi Rotib yang setiap hari jenengan baca itu disyarai, dijelaskan dalil-dalilnya oleh cicitnya. Keempat itu apa? Apa cicit namanya ya? Keempat itu cicitnya, dijelaskan ini loh dalilnya, ini dalilnya. Oleh cicit beliau sendiri, namanya Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi radhiyallahu anhum. Jadi kitab itu menjelaskan rotib mbahnya, dijelaskan dalil-dalilnya. Jadi enggak asal. Jadi apa namanya? Semua yang ditulis oleh beliau, yang disusun oleh beliau itu semuanya ada dalilnya. Di antaranya adalah hadis dari hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari tentang, makanya kita setiap hari makanya dalam rotib itu ada Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu adalah berdasar, berdalil kita semua berlindung kepada Allah, kita semua mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, minta surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berlindung dari nerakanya Allah dan bendu atau laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita, duduk kita di sini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dakwah kita semakin berkibar, dakwah kita semakin besar, dan tentu kita itu dalam rangka apa tadi? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah sedikit. Rabbil alamin. Awadi menangi bulan kelahiran Nabi Muhammad. Awan dewi ditakdirke Allah pinarak teng mriki. Semoga berkah. Khususan Sohibul Hajjah. Umum teman semua hadirin wal ghaibin. Muslimin wal mu'minin wal awwali yaum ila yaumiddin. Amin Allahumma. Dapat berkah dan syafaat Nabi Muhammad, dicintai sama Allah, diridhoi sama Allah. Amin Allahumma. Ada sedikit pepenget dari baginda Nabi Muhammad. Ini untuk menguatkan tulisan Imam Ghazali radhiyallahu an di juz awal bab ketiga di fasal bayan. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'al ulama wal hukama wal fuqaha. Ana ulama yaiku wong-wong kang ngerti, wal hikmah hukama wong-wong kang arif dan bijak, sing terakhir wal fuqaha wong sing paham melaksanakan apa atas kepandaiannya, melaksanakan atas apa kearifannya, mencari ridhonya Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi dawuh maring sahabat, kowe kabeh tak kae ngerti gelem ra? Bala ya Rasulullah, labbaik marhaba. Nggih purun. Sejatine wong sing alim
sejatine orang yang hukama, sejatinya orang yang fuqaha. Itu yang seperti apa? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang cinta al, orang yang senang al, orang yang mahabbah dumateng al, ya otomatis membaca, otomatis mengimani. Banyak orang cinta Al-Quran mulute tok, banyak orang mahabbah Al-Quran ora tembus. Contohnya apa? Wing tukang ngaji seneng ngaji sing golek dukun. Naudzubillahi min, itu namanya tidak mengimani Al-Quran. Tadi ada mahasiswa bilang itu Imam Ghazali dan Sohibul Ta'lim Muta'alim kok tidak memberikan penjelasan sarana prasarana pendidikan. Oh, bagus. Temannya menjawab, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ndak ono sarana prasarana, ono ini masjid. Temennya lagi saya senggol, alala tanalul ilim. Nah, niku yo ndak ada nih bab uang, malah bab sangu. Ini pikiran biar namanya orang belajar. Allah maftah lana futuhal arifin. Harus cekelan sek, ndak ada yang ndak ada. Apa? Ndak ada yang tidak ada dalam baleni. Ndak ada yang tidak ada. Artinya semua ada dalam Rasulullah uswatun lengkap. Jangankan cuma sarana prasarana, ya lengkap. Mau yang teknologi tingkat mana, mau yang ilmu akhirat, mau ilmu dunia, mau yang tampak dan yang tidak tampak, uswatun imani Al-Qur'an. Ikuti Nabi Muhammad, ikuti salafus soleh. Al-Habib Bana Anis radhiyallahu an, beliau mendawuhkan seabid apapun, sepengibadat apapun, sepanjang hidupnya tidak pernah maksiat, jika dia mati belum pernah ketemu arif billah, maka dia berlumuran dosa dalam kuburnya. Na'udzubillahi min. Makanya disarankan ikut orang soleh. Dan orang soleh juga, ya, dari Al-Quran itu tidak ada yang tidak ada, semuanya ada. Uswatun, contoh yang sempurna. Al-Qur'an, khuluquhul Qur'an Sayyidina wa Habibana Muhammad. Manusianya siapa? Baginda Nabi Muhammad, alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Waliullah, arif billah itu nderekke Nabi Muhammad. Beliau ilmunya juga sama, keberkahannya sama, tidak ada yang tidak ada. Artinya seluruhnya ada. Maka kalau belajar agama Islam itu jangan jauh dengan santri, karena para santri itu tidak ada yang tidak ada, komplit santri itu. Ilmu khidmah, ilmu barokah, ilmu asror, ilmu yang tidak dicapai dengan panca indera, santri akan mendapatkan. Amin Allahumma. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan pada sahabat, orang yang betul-betul
ulama, yang betul-betul hukama, yang betul-betul fuqaha. Siapa? Orang yang cinta orang yang mahabbah dengan mengimani Al-Quran, menjalankan Al-Quran. Yang kedua, orang yang tidak pernah berputus asa atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Nah, yang saya mau kepada kita semua, Allahumma ja'alna minas sholihin, lakukan itu semaksimal mungkin. Cintai Al-Quran, mahabbah Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Yang kedua, jangan putus asa dengan rahmat Allah subhanahu. Perjuangan, kata Gusmat, perjuangan itu menjadi saksi yang Allah catat lewat para malaikatnya. Lakukan amal soleh, lakukan semuanya dengan minta pertolongan Allah subhanahu. Jangan lupa siapa itu makhluk yang paling bisa, itu siapa? Makhluk yang paling bisa itu siapa? Melakukan itu semua hanya satu, baginda Nabi Muhammad. Bukan saya, bukan kamu, bukan kita. Baginda Nabi Muhammad. Lakukan sekuat mungkin, lakukan sebanyak mungkin, lakukan sebaik mungkin. Tapi dalam hati jangan pernah aku sudah seperti dawuh Nabi Muhammad. Salah besar. Jangan pernah. Dalam hati ini harus selalu itu semua baginda Nabi Muhammad. Saya secuil sedikit, selukut, sedebu atas maksimal usahaku ini. Yang sempurna adalah baginda Nabi Muhammad. Maka saya harus selalu mencintai Nabi Muhammad, harus selalu bersama teman-teman yang bersolat pada Nabi Muhammad. Walaupun aku sudah berusaha sampai titik darah kematian, aku hanya mengharap syafaat Nabi Muhammad untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minas sholihin waftah lana futuhal arifin waj'alna hadina muhtadin wahtim lana bi khotimati sa'at akbar ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim